Saudara, keluarga akan hadiri sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung. Keluarga berharap di sidang kali ini Polda Jabar juga hadir. Setelah sempat kecewa karena pekan lalu sidang ditunda, ibu dan adik Peggy Setiawan memutuskan untuk ikut persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka akan menghadiri sejak hari pertama hingga tuntas persidangan. Adik kandung Peggy bilang kehadirannya di Pengadilan Negeri Bandung merupakan bentuk dukungan untuk mencari keadilan bagi Peggy. Saya ingin mengetahui proses persidangan ini dan saya berharap kakak saya segera bebas karena ini yang saya tunggu-tunggu. Sidang pertama itu sangat kecewa sekali karena termohon tidak hadir dan saya harap kali ini termohon hadir. Saudara, kini kita ke Pengadilan Negeri Kota Bandung dalam agenda sidang pra-peradilan Peggy pada hari ini. Setelah sebelumnya sempat tertunda karena pihak Polda Jabar tidak hadir. Di sisi lain kita juga akan lihat kesiapan pihak penyidik di Polda Jabar untuk menghadiri sidang. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Pengadilan Negeri Bandung dan Ahmad Fadilah di Polda Jabar. Kita ke Vida terlebih dahulu. Selamat pagi Vida, bagaimana agenda sidang pra-peradilan Peggy hari ini? Kapan akan dimulai dan siapa saja yang akan hadir? Ya, Fajri, hari ini rencananya sidang akan digelar pada pukul 9 pagi dan tentunya sejumlah persiapan ini telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Di antaranya persiapan-persiapan selain tentunya tentang teknis persidangan, tapi juga ada persiapan pengamanan yang juga disiapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan tidak hanya melibatkan pengamanan internal dari Pengadilan Negeri, tapi juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah dari Polrestabes Kota Bandung dan bekerja sama atau berkoordinasi juga dengan Polsek Bandung Wetan. Dan untuk sidang hari ini, Fajri dan juga saudara, rencananya ini juga akan kembali dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman setelah kemarin kemudian sempat adanya penundaan sidang. Hari ini pada pukul 9 rencananya pada persidangan pra-peradilan atau jadwal pertama sidang pra-peradilan ini akan dibacakan kemudian gugatan dari pihak Peggy Setiawan. Dan kalau kita melihat Fajri dan juga saudara, digelarnya pra-peradilan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, lebih tepatnya terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan, ini juga merupakan salah satu dari pengawasan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk kemudian memastikan tidak ada upaya paksa terhadap tersangka baik oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum. Dan tentunya sidang hari ini sangat dinanti-nanti utamanya oleh kemudian pihak dari Peggy Setiawan karena memang kita bisa lihat atau telik ke belakang dilontarkannya gugatan pra-peradilan oleh pihak Peggy Setiawan ini karena keberatan Peggy Setiawan ini dilibatkan sebagai tersangka bahkan sebagai otak pelaku dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu. Kuasa hukum menyoroti lemahnya alat bukti ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini dan rencananya Fajri dan juga saudara di hari ini inilah yang kemudian akan dituntut oleh kuasa hukum dari pihak penyidik di Treskrimum Polda Jabar terkait apa dasar kemudian bukti menetapkan kliennya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Karena Fajri dan juga saudara, kalau kita melihat ke belakang penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh pihak penyidik dari di Treskrimum Polda Jabar ini dinilai alat buktinya oleh kuasa hukum tidak kuat begitu ya, karena memang kalau kita melihat bukti-bukti yang selama ini kemudian buka oleh pihak penyidik dari Polda Jabar ini adalah identitas dari Peggy Setiawan seperti akte kelahiran, rapot dan juga ijazah begitu. Sedangkan kalau dari kuasa hukum karena ini adalah kasus pembunuhan, bukti-bukti yang berdasarkan atau berlandaskan crime investigation begitu ya. Fajri dan juga saudara, inilah yang kemudian dituntut oleh kemudian pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Kita tentunya akan tunggu hari ini rencananya Polda Jabar juga memastikan akan hadir dalam sidang ini
dan apa kemudian yang akan diberikan atau alibi apa yang akan diberikan oleh pihak penyidik dari Polda Jabar terkait penetapan PG Setiawan sebagai tersangka. Apakah kemudian ada bukti-bukti kuat yang kemudian hari ini bisa dibuka oleh penyidik dari Ditreskrim Polda Jabar terkait penetapan PG Setiawan sebagai tersangka? Tentunya ini yang kami semua, awak media dan juga tentunya pihak dari PG Setiawan akan tunggu di hari ini. Fajri. Ya, Polda Jabar berencana akan hadir di sidang pra-peradilan PG Setiawan. Terima kasih Fida Alatas melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jawa Barat, dan Polda Jabar dan tim kuasa hukum memastikan akan hadir saudara di Pengadilan Negeri Bandung pra-peradilan PG Setiawan. Nah, untuk melihat persiapan dan perkembangannya seperti apa, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di Polda Jabar. Fadil, bagaimana kesiapan dari pihak penyidik Polda Jabar untuk sidang pra-peradilan nanti? Ya, Fajri dan saudara, memang setelah tidak hadir dalam sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum PG Setiawan, hari ini rencananya Polda Jawa Barat akan menghadiri sidang gugatan tersebut, di mana Polda Jawa Barat akan diwakili oleh tim bidang hukum dan lawyer atau pengacara eksternal, di mana para penyidik pun sudah mempersiapkan berbagai dokumen dan keterangan saksi yang digunakan dan akan diajukan dalam sidang pra-peradilan ini. Memang Fajri, hal tersebut dikonfirmasi Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas, bahwa hari ini dipastikan Polda Jawa Barat akan hadir dalam sidang pra-peradilan. Yang kedua adalah Kabid Humas mengatakan bahwa dalam penetapan tersangka PG Setiawan dalam kasus Vina dan Eki ini sudah sesuai dengan SOP dalam penetapan tersangka, di mana penyidik memiliki minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang harus diyakini penyidik dalam penetapan tersangka, di mana tertuang dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana pihak kepolisian atau penyidik harus dalam menetapkan tersangka memiliki minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti, diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau jejak digital, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga dalam penetapan tersangka PG Setiawan ini, pihak kepolisian yakin sudah sesuai SOP dan tidak salah sasaran atau tidak sesuai dengan SOP. Fajri. Ya, pihak Polda Jawa Barat akan hadir di persidangan pra-peradilan PG Setiawan dan sudah mempersiapkan dokumen-dokumen untuk menghadapi sidang pra-peradilan hari ini. Terima kasih Ahmad Fadil yang melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat, dan sebelumnya ada Fida Alatas yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman.